Jamal, HP saya kalau dibuka pagi-pagi selalu itu ada loading lama sekali. Bilangnya mencadangkan apa gitu. Jadi persis 6:29 buka, terus lama sekali Pak Jamal telepon juga jadi nggak bisa dipakai HP-nya. Ustaz, nggak apa-apa. Eh, Mungkin mengikuti usia juga handphone juga. Kalau yang lain mah nggak begitu HP-nya. Ya, baik. Kita mulai. Suratul Kautsar. Makkiyah. Salah lihat. Halo, suara saya kedengaran Pak Jamal? Halo? Bagus. Bagus, Oh, Pak bagus. Ustaz. Iya. Yang lain saya kira pada ditinggal. Makkiyatuha wa au madaniyatuha. Ketergolongannya sebagai surat Makkiyah atau Madaniyah gitu. Hazihi surah Makkiyah fil masyhur wa qaulil jumhur. Menurut pendapat mayoritas ulama bahwa surat ini Makkiyah. Wa qala al-Hasan wa Ikrimah wa Qatadah. Sementara menurut Imam Hasan, Ikrimah dan Qatadah, Kautsar adalah Madaniyah. Wa huwa ra'yu Ibnu Katsir. Nih, Katsir. Begini, ada yang bilang Makkiyah, ada yang bilang Madaniyah. Itu saja. Tasmiyatuha. Penamaan Sumiyat suratul Kautsar liftitahiha biqaulillahi ta'ala mukhatiban nabiyahu sallallahu alaihi wasallam inna a'tayna kal kausar. Surat ini dinamai Al-Kautsar karena diawali dengan firman-Nya saat Allah bicara kepada nabinya. Kemana mau pesan air? Inna a'tayna kal kausar. Tuh ada kata Al-Kautsar. Kalau diartikan sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepada engkau apa itu Al-Kautsar. Al-Kautsar. Apa maknanya Al-Kautsar? Ai al-khairal kasirad daima fid dunya wal akhirah. Kebaikan yang banyak sekali. Kasir. Daim. Yang tak putus. Baik di dunia maupun di akhirat. Wa minhu, dan diantara maknanya juga, makna Al-Kautsar, Nahrul Kautsar fil Jannah. Ada sungai. Namanya Sungai Al-Kautsar fil Jannah. Di surga. Di surga. Al-Kautsar maknanya dua. Gitu informasi yang disampaikan. Al-Kautsar
Sama dengan kata kasir. Kausar dipola faual. Faual, kausar. Tuh. Dari pola saja itu sudah menunjukkan banyak sekali. Apaan yang banyak kebaikan? Kayak apa banyaknya di dunia dan di akhirat. Dunia dan di akhirat. Yang kedua, banyak dipahami oleh masyarakat kita juga, Kausar adalah telaga. Sementara yang betul Kausar ini di sini sungai. Panjang sungai. Udah panjang lebar. Jadi yang satu nyebut telaga nggak salah. Yang satu nyebut sungai seperti sini. Sungai itu dinamakan Sungai Al-Kausar. Yang pertama, kebaikan yang banyak. Yang kedua, Sungai Al-Kausar. Di mana adanya? Di surga. Surga. Cuma nanti dalam cerita berikutnya, sungai yang di surga itu dimunculkan, dihadirkan di padang mahsyar. Padang mahsyar sebelum masuk surga. Kan padang mahsyar umatnya itu kehausan. Tuh, umat Nabi Muhammad di padang mahsyar yang luar biasa dahsyat panasnya membuat setiap orang haus tak terhingga. Nah, umatnya diberi minum dengan air dari telaga atau sungai Al-Kausar. Udah nggak haus sepanjang zaman. Itu ketika Al-Kausar dipahami, diartikan sebagai sungai atau telaga. Tapi yang pertama, Al-Kausar itu adalah kebaikan yang banyak. Bahkan kebaikan yang banyak paling pertama dan utama adalah anak. Banyak anak, oh itu banyak kebaikan. Menjadi sejalan. Kalau kita buka bab nikah di fikih, anjuran nikah emang suruh banyak anak. Banyak anak, banyak kebaikan, memberi dorongan, perhatian kepada para orang tua. Jangan sampai banyak anak tidak baik. Banyak anak itu mendapatkan kebaikan yang banyak. Dari sekian anak yang ada, sesuai dengan budaya pada saat itu yang sangat dibanggakan, yaitu anak laki-laki. Maka sementara riwayat surat ini turun, ketika anak Nabi Muhammad bernama Ibrahim, laki-laki, meninggal. Lalu musuh-musuh sekitarnya pada tepuk tangan. Gembira sekaligus nyumpain. Sekaligus nyukurin. Mereka pada berkata, rasain. Rasain. Si Muhammad putus turunannya. Tuh. Putus bahasa Al-Qur'annya abtar. Maka disebut di dalam surat ini, inna syani'aka huwal abtar. Justru mereka yang terputus, baik dari aspek keturunan maupun dari kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Kurang lebih kayak begitu surat yang sedang kita baca dan akan kita baca. Dipahami dari namanya, yaitu Al-Kausar.
oleh banyak bangsa masing-masing mempunyai kebanggaan sendiri-sendiri. Semua bangsa, bukan cuma bangsa Arab. Yang pertama apa itu? Yang dibanggakan oleh bangsa yang ada di muka bumi. Keturunan. Turunan siapa? Turunan siapa? Tak berlebihan kalau hingga saat ini juga orang bangga mau keturunan. Ya, tuh, turunan saya baik-baik, umpamanya begitu. Turunan saya pejabat semua. Turunan saya umpamanya orang-orang soleh, orang keturunan dibanggakan. Turunan darah biru. Yang kedua, mereka bangga dengan anak. Anak dimaksud anak laki-laki. Sebab anak laki-laki dibanggakan dia gagah. Bisa berkuda, terus bisa diajak perang. Perempuan enggak dibanggakan. Kerjanya nangis doang. Kalau anaknya perang, berkuda, gagah, lalu menang, bisa membunuh, itu menambah harum keturunan. Menambah harum orang tua. Itu dimiliki. Kebanggaan terhadap turunan, terhadap anak, itu dimiliki oleh banyak bangsa. Tapi bagi bangsa Arab ada satu kebanggaan yang tak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Apa itu? Bahasa. Maka muncul dari budaya bahasa bangsa Arab secara khusus, yaitu lidah lebih tajam dari pedang. Tuh. Kegagahan sebuah kelompok, kabilah, bangsa itu menjadi dipatahkan oleh ketajaman lidah. Maka ada syair-syair, ada pantun. Karakteristik pantun yang ada termasuk pantun Arab apalagi itu mencela, menghina, di samping juga memuji. Nah, sehingga konotasi yang ada dalam surat Al-Kautsar ini tersebut salah satu bagian kebanggaan bangsa, yaitu anak laki-laki. Meninggal sebuah kehinaan, maka mereka mensyukuri sekali. Syukur, rasain anaknya yang laki-laki meninggal, yaitu Ibrahim. Turun surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal kausar. Enggak, engkau aku berikan kebaikan yang banyak. Lalu di dalam tafsir Pak Quraish Shihab, kalau kausar dimaksud adalah keturunan yang banyak. Oh, turunan Nabi bukan cuma anak kandungnya saja. Kita juga begitu. Turunan kita bukan anak kandung saja. Itu anak keponakan. Cucu masuk kategori keturunan. Sehingga cucu cicit Nabi Muhammad dalam konteks Al-Kautsar, Pak Quraish Shihab dalam bukunya menyebutkan ada sekitar 280-an. Tuh bangga. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan pelajaran. Selesai. Munasabatuha lima qoblaha. Hubungannya dengan surat sebelumnya. Wasafallahu al-kuffar wal munafiqin alladzina yukadzibuna bid-din ay bil jazail ukhrawi bi arba' sifat. Allah memberikan deskripsi, gambaran tentang orang-orang kafir dan munafik yang mendustakan balasan akhirat dengan 4 sifat. 4 sifat. Ini surat sebelumnya. Apa itu? Al-bukhlu, pelit. Tuh, ciri-ciri orang-orang kafir, munafik
yang digambarkan dalam surat Al-Ma'un, pelit. Terlihat dalam firman-Nya yang berbunyi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tuh. Menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tidak mendorong untuk memberi makan kepada fakir miskin. Yang ketiga, tarkus sholah fi qawlihi. Ketiga apa kedua ini? Kedua ini. Meninggalkan sholat. Nah, sifat kedua. Orang kafir, orang munafik. Terlihat dalam firman-Nya yang berbunyi alladzina hum an sholatihim sahun. Yang lalai terhadap sholatnya. Kafir mah jelas nggak sholat. Tapi memang nggak sholat. Ini munafik. Tuh. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang berikutnya waria. Ria ingin dipuji. Awil muro'at. Muro'at itu sinonim dari ria. Fisolah. Dalam sholat. Sholatnya ria. Tersebut dalam firman-Nya. Alladzina hum yura'una. Dan yang keempat. Man'ul khair wa zakat. Enggan memberikan kebaikan dan zakat. Terlihat dalam firman-Nya. Wayamna'unal ma'un. Ma'un kemarin sudah detail sekali, yaitu barang berharga, bisa ember, bisa kapak, bisa jarum, bisa benang. Kalau yang segitu saja pelit, maka dipahami juga yang nggak mau bayar zakat. Itu sifat orang munafik. Wa dzakarallahu ta'ala fi hadhihi surah. Allah menyebut dalam surat ini fi muqabalati tilka sifat yang dihadapkan, dipadankan dengan sifat-sifat empat juga dalam surat ini. Arba'an lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi al-maun sifat kafir dan munafik 4 macam terkait dengan surat Al-Kautsar 4 macam juga. Tetapi bukan munafik atau kafir. Justru buat Nabi 4 macam. Wa dzakarallahu ta'ala fi hadhihi surah. Dalam surat ini tuh Allah menyebutkan 4 sifat. Lawan dari 4. Fa dzakara annahu a'tahu al-kautsar. Maka Allah menyebutkannya. Dia memberikan kepada Nabi al-Kautsar. Nikmat yang banyak, kebaikan yang banyak, pemberian yang banyak, memberi atau dihadapkan kepada sifat pelit dalam surat Al-Ma'un. Mana dia surat Al-Kautsar yang bunyinya menunjukkan berhadapan dengan pelit. Inna a'tainaka tu'a'taina. Kal Kautsar, kebaikan yang banyak. Ad-daim, yang kontinu, ya, langgeng. Fa'ati antal kasira wala tabkhal. Maka surat yang berbunyi inna a'taina kal kautsar artinya a'ti. Allah bilang kepada Nabi Muhammad, berbagilah engkau yang banyak. Wala tabkhal, jangan pelit. Sementara Al-Ma'un mencerminkan sifat pelit. Wa amarahu bil muwazabah ala shalah. Kalau di sana Al-Ma'un nggak pada mau sholat, an sholatihim sahun, justru di dalam Al-Kautsar itu Allah menyuruh senantiasa bersolat, muwazabah. Muwazabah artinya senantiasa mengerjakan. Mana dia? Ayatnya fasholli li rabbika. Salatlah karena Tuhan engkau.
Ai liridho rabbik, artinya karena mengharap ridho Tuhan engkau. La limura'atin nas, bukan karena ria. Kalau di Al-Maun kan yurauna, ria. Kalau ini justru li rabbik, li mardot atau li ridho rabbik. Fi muqabalatil mura'at fi sholah. Ini dihadapkan, maksudnya ayat fasolli li rabbika berhadapan dengan riya yang disebut dalam surat Al-Maun. Wa amarahu bitasadduq, dan dalam surat ini Allah memerintahkan Nabi bersedekah bilahmil adhohi, dengan daging kurban, alal fuqara, kepada fakir miskin, fi muqabalati man ilmaun, itu dihadapkan, dilawankan gitu maksudnya, dengan man ilmaun, enggan memberi sesuatu atau barang berharga yang didapat pada surat Al-Maun. Iya. Itu dia hubungannya. Allah menggambarkan sifat-sifat munafik dan orang kafir di dalam surat Al-Maun dengan 4. Maka surat berikutnya Al-Kautsar, Allah menggambarkan lawannya apabila mau dibanding antara orang-orang yang munafik dengan Nabi. Sama 4 juga. Tapi 4 sebagai lawan. Selesai. Mastamalat alaihi surah. Kandungan surat Al-Maun. Tadammanat hadhihi surah al-makkiyah, surat Al-Maun yang tergolong surat Makkiyah ini berisi al-hadis, pembicaraan, an maqasid salasah, 3 tujuan. Apa itu? Pertama, bayanu fadlillahil karim, menjelaskan karunia Allah yang maha mulia, wamtinanihi, dan pemberiannya, ala nabiyihi ar-rahim, kepada nabinya yang juga rahim, ya, bi'ita'ihil khairal katsira, yaitu dengan memberi kebaikan yang banyak, di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa minhu, di antaranya dari sekian kebaikan yang banyak yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah Sungai Al-Kautsar di surga. Sungai Al-Kautsar di surga. Kalau mau dicoba dinalar lewat akal, di surga mah kita udah nggak perlu Al-Kautsar, ya, nggak udah perlu. Paham itu kalau dinalar. Tetapi baru kemudian ketika diinformasikan surga yang luar biasa, Al-Kautsar yang luar biasa nikmat airnya, minum sekali terus nggak haus selamanya, itu dihadirkan buat umat Nabi Muhammad di padang mahsyar. Tuh, baru. Kalau memang mau digambarkan secara hakiki. Udah kebayang? Apa-apa, apa enggak apa-apa. Gambarkan. Kan memang Allah berbicara tentang apa saja yang ada di padang mahsyar, di akhirat lah gitu, sesuai dengan pikiran manusia. Dalam konteks ini apa itu? Tidak ada orang saat haus, hausnya dahsyat luar biasa, yang tidak butuh air. Nggak usah gambaran butuh terhadap air di padang mahsyar.
di dunia saja, apalagi diramalkan kita akan mengalami kekeringan, udah kebayang itu. Masya Allah, semuanya kering. Dan sudah dialami oleh daerah-daerah tertentu, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di luar Jawa. Karena pengaruh El Nino. Boleh bayangkan. Nggak usah sana, Jakarta, lingkungan kita, 1 hari aja nggak ada air. Kayak apa kebutuhan terhadap air. Apapun dilakukan. Itu baru di dunia. Gitu ngebayanginnya. Ya. Apalagi nanti di padang mahsyar. Nah, kita diberi bocoran. Tenang apa enggak? Tenang. Bocoran. Nggak usah bocoran di sana. Di sini juga sehari, 2 hari, seminggu nggak ada air. Terus besok hujan. Seneng apa enggak? Seneng. Besok tersedia air. Apa yang dibutuhkan. Seneng. Kayak begitu ngebayangin informasi Al-Quran. Ya. Yang kedua, haus bisa jadi diartikan dalam artian majazi. Baru kita mengukur diri kita bercermin. Haus dalam artian hakiki terhadap air. Pernah nggak kita merasakan haus terhadap hal-hal rohani, spiritual, ibadah, bersedekah? Pernah nggak ngalamin haus bersedekah? Pernah nggak ngalamin haus terhadap ibadah, sholatkah, puasa? Nah itu sebenarnya yang harus dicapai. Ya, kita kembali dulu kedua. Yang kedua, amaran Nabi wa kaza ummatahu bil muwazabah ala sholah. Nah ini dia. Kandungannya yang kedua pada ayat yang berbunyi fasolli, sholatlah. Allah menyuruh Nabi termasuk umatnya yaitu kita al-muwazabah, senantiasa melakukan sholat. Kayak apa senantiasanya? Haus. Kalau dihubungkan Al-Kausar, sungai di surga secara fisik, maka haus dimaksud haus dalam artian hakiki. Tetapi ada tersirat dan di sini disebutkan bagian dari kandungan Al-Kausar, yaitu Allah menyuruh Nabi juga kepada kita muwazabah, senantiasa untuk melakukan sholat. Seperti halnya kita senantiasa minum. Maka sholat ibarat air. Gak bisa hilang dahaga rohani kita kalau nggak sholat. Itu pada ayat fasolli lirabbika. Lirabbika satu penggalan lain wal ikhlas fiha. Sholat yang kita lakukan sebagai orang yang haus ketika mendapatkan air, maka minumnya luar biasa khusyuk. Gak ngelihat sebelah kiri sebelah kanan. Lagi haus. Disediain air. Khusyuk nggak minum? Khusyuk. Nah, kayak begitu sholatnya. Khusyuknya karena Allahnya, ikhlasnya seperti orang haus mendapatkan air. Apalagi bimuwazabah, ikhlas, ni'atofnya. Wa nahril adhohi. Nahri itu artinya menyembelih. Maka dalam konteks haji ada hari nahar. Di surat ini fasalli lirabbika wanhar. Itu nahar bukan menyembelih, bukan zabah saja, nahar. Nahril adhohi, korban. Semua itu dilakukan syukran lillahi ta'ala. Karena rasa syukur.
Kita hausnya hausnya dalam artian majazi, haus sama tidur. Haus sama ini itu. Iya. Tapi memang kita juga kadang menjumpai ada orang-orang yang haus, disebutnya haus sama ilmu, itu dia. Kayak bapak-bapak, ibu-ibu nih, serta LBIK haus sama ilmu. Udah selesai, balik lagi daftar. Nggak kelar-kelar. Kenapa? Jangan dikira karena nggak bisa-bisa. Ya, itu karena haus. Luar biasa itu. Udah banyak yang sepuh terus pada naik kereta. Amin, mudah-mudahan. Yang ketiga nih, bisyaratul Rasul sallallahu alaihi wasallam bin nasrihi ala a'daihi. Kabar gembira Allah kepada Rasul tentang kemenangannya dari musuh. Wa bikhizihim, kehinaan mereka si musuh. Wa izlalihim, sama kehinaan. Wa haqqaratihim, sama hina musuh. Ya, mudah-mudahan bangsa kita sekarang ini Allah sedang proses untuk dihinakan, musuh-musuhnya dihinakan. Di antaranya satu sama lain saling gontok-gontokan. Kenapa mereka dihinakan? Bisa babi in qita'ihim an kulli khair fid dunya wal akhirah. Karena mereka terputus dari apa? Dari setiap kebaikan. Jangankan di akhirat, di dunia. Sebagai bangsa notabene lemah, seharusnya dibela lemah. Ini dimusuhi, diinjak-injak. Nah, maka sunnahnya justru mereka lewat surat ini Allah mengabarkan kepada Nabi, mereka-mereka itu yang sebentar lagi akan dihinakan oleh Allah. Itu mana sih ayatnya? Inna syani'aka huwal abtar. Justru musuh-musuh engkau ya Muhammad yang terputus. Terputus dari apa? Dari kebaikan. Bahkan yang formalistiknya adalah kebaikan, bagi-bagi sembako, itu sebenarnya adalah kejahatan. Kejahatannya luar biasa. Bukan cuma lahir ya, tetapi batin ya. Kejahatan. Pak Ibu yang hobinya mancing. Mancing kan kasih makan. Kasih makannya kebaikan apa kejahatan? Kejahatan. Apa untungnya? Ikan nggak punya akal. Punya akal. Kalau punya akal dia himpun kekuatan semuanya. Tidak dimakan itu pancing. Kita tarik kayu rame-rame biar kecebur. Tuh. Untung nggak punya akal. Ya. Selesai. Ini kandungannya luar biasa. Betapapun bahwa surat ini terpendek, tapi kandungannya dunia dan akhirat. Ya. Iya. Belum lagi kalau dihubungkan dengan surat sebelumnya tadi. Ada 4 paradokal. 4 sifat. Orang munafik sama Nabi. Orang kafir sama Nabi. Baru kita sampai pada fadluha. Keutamaannya. Akhrajal Imam Ahmad an Anas bin Malik. An Anas bin Malik. Imam Ahmad mengeluarkan hadis. Dari siapa? Dari Anas bin Malik. Qala, Anas yang berkata, Aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'ah. Apa nyengir apa? Tersenyum. Rasulullah suatu ketika di masjid, sahabat ngelihat tersenyum aja.
Pas sudah tersenyum, farofa'a ra'sahu mubtasiman. Terus ndangak, mengangkat kepalanya ke atas gitu. Mubtasiman. Mubtasiman sama tersenyum. Imma qala lahum wa imma qalu lahum. Terus dia berkata, Nabi, kepada para sahabat mereka, dan saat yang sama mereka juga berkata kepada Nabi. Jadi kalau kata-katanya dari Nabi, kalian tahu nggak kenapa aku tertawa? Tuh, lima bahuk. Dari sahabat juga. Ya Rasulullah, kenapa? Nyengir aja, ketawa aja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, innahu unzilat alayya anifan surah. Barusan turun surat kepadaku. Terus dia baca suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Hatta khatamaha. Sampai selesai dibaca. Wassalli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Faqala. Terus dia nyambung berbicara Nabi. Atadruna mal kausar. Tahu nggak kalian apa itu al-kausar? Qalu, mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, lalu Rasulullah bersabda, huwa nahrun. Al-kausar adalah sungai. A'tanihi rabbi. Allah berikan kepadaku fil jannah. Di surga. Alaihi khairun katsir. Di atas sungai itu atau di dalam sungai itu ada banyak sekali kebaikan. Kebaikan, kenikmatan di surga. Taridu alaihi ummati yaumul qiyamah. Bukan taridu ini. Turaddu alaihi ummati sebentar. Pikir dulu. Oh iya, taridu dari kata waroda. Waroda yaridu. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Taridu artinya berdatangan. Umatku alaihi kepadanya, kepada sungai. Pada ke sungai. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Jadi disebut hari kiamat, untung aja belajar balaghah. Hari kebangkitan. Kalau kiamat kan pada mati. Mati. Sampai kebangkitan tuh, lama dibangkitkan. Ya. Apa ini? Aniyatuhu adadul kawakib. Aniyah itu cidukannya, bejananya. Kan kalau mau minum ngambil air sungai ada cidukan. Banyak. Sebanyak bintang di langit. Yaqtalijul abdu minhum. Maka para hamba berdesak-desakan. Fa'akulu. Desak-desakan. Mau ngambil air. Kemudian aku bilang, Ya Rabb, innahu min ummati. Wahai Tuhan, itu mereka adalah umatku. Fayuqalu, terus dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan, ma ahdatsu ba'dak, setelah engkau.
akhraja Muslim. Wallafzu lahu Abu Daud wa Nasa'i wa Anas qala. Kita teruskan dulu ini. Qala asbab turun yang lain ini. Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina azhurina. Saat Nabi berada di tengah-tengah kami fil masjid, di masjid, id akhfa ikhfa. Dia senyum sambil ngedangak. Sumar fa'ra'sahu muktasiman. Kemudian dia mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Qulna. Terus kami pada bilang, ma adhakaka ya Rasulullah. Apa yang membuatmu tertawa? Qala laqad unzilat alayya anifan surat. Barusan turun surat kepadaku, maka dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, atadruna mal kausar. Tahu enggak apa itu al-kausar? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Qala, lalu dia bersabda, wa innahu nahrun. Al-Kausar adalah sungai. Wa'adanihi. Allah janjikan buatku. Rabbi azza wa jal. Alaihi khairun kathir. Dalam sungai itu banyak sekali kebaikan. Baru terus lagi. Huwa haudun. Dia adalah telaga. Jadi nggak ada pertentangan antara sungai dan telaga. Saking besarnya maka telaga, saking panjangnya maka sungai. Gitu kurang lebih. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Umatku pada berdatangan ke sungai itu hari kiamat. Aniyatuha adadun nujum. Kalau tadi adadul kawakib. Sama maksudnya. Cidukannya, bejadanya sejumlah bintang di langit. Tufis sama. Fayaktaliju. Akhirnya umatku itu yaktaliju ay yantazi' wa yaktati. Ya. Berdesak-desakan, dorong-dorongan. Ya, berjejal. Fa'aqulu, maka aku bilang kepada Allah, Nabi ini, Rabb innahu min ummati. Rabb itu adalah umatku. Fayaqulu innaka la tadri ma ahdasa ba'daka. Maka Allah bilang innaka la tadri. Sesungguhnya engkau tidak tahu. Ma ahdasa. Apa ini? Yang terjadi setelah engkau. Mudah-mudahan ada penjelasan ini. Jadi yang inti sebab turun Al-Kausar ada dua kalau dibaca tafsir yang lain. Yang pertama di masjid. Nabi tersenyum saja. Sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa tersenyum? Tadi turun surat Al-Kausar namanya. Tahu nggak apa itu Kausar? Oh, sungai. Terus pada hadis ini disebutkan maksudnya telaga. Kita mengkompromikan antara sungai dan telaga yang ada dalam pikiran kita. Saking panjangnya maka sungai. Saking lebarnya maka telaga. Nggak ada yang bertentangan. Nanti umat pada hari kiamat bisa jadi pada hari kebangkitan berdesak-desakan. Jika berdesak-desakan saking hausnya kan logik gitu. Logik. Apa namanya? Ingin meminumnya, kemudian Allah ngelihat desak-desakan itu. Sehingga Nabi berkata, ya Rabb, wahai Tuhan, mereka adalah umat.
Mereka adalah umatku. Kalau di aspek psikologis bahasa, itu memberikan informasi adalah terbelakang. Kenapa Nabi sampai bilang begitu? Bisa jadi ada yang menghalangi, merelai, bisa malaikat kah? Karena mereka berdesak-desakan, sehingga memunculkan pertanyaan, kok begitu sih sampai begitu? Nabi datang membela dengan kata-katanya. Gak apa-apa, itu umatku, gitu kurang lebih. Ya, kita juga begitu. Umpamanya datang air minum di tengah kehausan, ditujukan. Kebetulan itu bagian RW 7 umpamanya. Kan di sensor itu oleh pengawas, jangan sampai ada RW yang lain, sebab RW lain jatahnya ada. Umpamanya memahami bahasa tadi. Ada pengawas, dia tidak kenal semua umpamanya. Ada yang rebutan, diduga bukan haknya. Udah, Pak RW-nya yang bilang, enggak apa-apa itu, enggak apa-apa. Itu warga sini. Nah, gitu kurang lebih. Cuma saya belum menangkap paham innaka la tadri ma ahdasa ba'dak. Ya, saya berhutang ini. Ya, coba nanti cari keterangan di tempat lain. Terus innaka, engkau tidak tahu apa yang terjadi setelah engkau. Ya, duga-duga sih bahasa takut salah. Selesai. Nah, baru nih sababu nuzulis surah, bab turunnya. Akhrajal Bazzar wa ghairuhu bisanadin sahih. Imam Bazzar dan lain-lain mengeluarkan hadis dengan sanad yang sahih an Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas. Qala, Ibnu Abbas yang berkata, Qadima Ka'b bin Ashraf Makkah. Seseorang bernama Ka'ab bin Ashraf datang ke Mekah. Faqalat, lalu dia berkata, lahu Quraisy berkata kepadanya, kepada si Ka'ab bin Ashraf. Apa kata Quraisy? Anta sayyiduhum. Anta sayyiduhum. Kamu adalah penghulu pemimpin, penghulu mereka. Ala tara hadzal apa ini? Munsabir al-munbatir min qaumihi. Terus Quraisy berkata lagi kepada si Ka'ab, apa engkau tidak tahu kepada orang yang terputus dari kaumnya? Maksudnya nih Nabi. Kaumnya kaum Quraisy. Nabi kematian anak Ibrahim yang nggak putus oleh si Ka'ab. Ya. Yaz'umu annahu khairum minna. Sementara dia mengaku lebih baik dari kami. Wa nahnu ahlul hajij. Sementara kami ahlu memiliki hajij jamaah. Haji jamaah, haji yang banyak. Wa ahli siqayah. Dan kami juga dermawan, memberikan rumah-rumah minum. Siqayah rumah minum. Wa alus sadana, menguasai pengairan, bendungan. Qala antum khairum minhu. Kalian, kata si Ka'ab nih kepada Quraisy, kalian lebih baik dari dia, Nabi Muhammad. Fanazalat. Turun surat. Inna syani'aka wal abtar. Sungguhnya musuh engkau itu yang putus. Wal abtar, syani'ak musuh. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah fil Musannif. Sementara seseorang bernama Ibnu Abi Syaibah mengeluarkan hadis dalam kitabnya namanya Al-Musannif. Wabnul Munzir, juga Ibnul Munzir
an Ikrimah, dari Ikrimah qala lamma uhiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat Quraisy. Ketika diturunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quraisy berkata, Batara Muhammad. Batara Muhammad minna. Ini Quraisy yang musuhnya maksudnya. Musuhnya Nabi Muhammad. Itu kafir Quraisy. Ketika turun surat Al-Kautsar ini, dia bilang, Batara Muhammad. Bukan. Ketika meninggal anaknya Ibrahim, si Quraisy musuh-musuhnya di sekelilingnya bilang, Batara Muhammad minna. Putus keturunannya Nabi Muhammad dari kita. Fanazalat. Maka turun. Inna syani'aka huwal abtar. Justru musuhmu yang putus. Putus apanya? Kebaikannya. Baik di dunia maupun di akhirat. Wa akhraja Ibnu Abi Hatim Anis Sudi. Banyak cara baca. Ada Sadi, ya, ada Sudi. Ya, qala nama orang. Kanat Quraisy taqulu. Quraisy berkata, berprinsip, berpendapat. Idza mata zukurur rajuli, apabila meninggal, mati anak laki seseorang, rajul seseorang, orang laki-laki. Batara fulan. Putus turunannya si fulan. Jadi itu bagian dari budaya mereka, bukan saja ketika Nabi Ibrahim anak Nabi wafat, anak siapa saja yang laki-laki mati. Dia bilang batara fulan, putus. Walamma mata waladun Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu juga ketika putra Nabi meninggal, qala al-Asi bin Wa'il, Quraisy musuhnya. Si Asi bin Wa'il berkata, Batara Muhammad, putus Muhammad turunan. Fanazalat, maka turun surat Al-Kautsar. Wa akhrajal Baihaqi fid Dalail, Imam Baihaqi mengeluarkan hadis dalam bukunya Ad-Dalail, mislahu, sama seperti itu. An Muhammad bin Ali, itu diceritakan dari Muhammad bin Ali. Wa sumiyal waladu, anak itu diberi nama Al-Qasim. Itu menurut Dalail, ya. Menurut Bayhaqi. Wa akhraja an Mujahid, sementara dari Imam Mujahid, qala, dia berkata, nazalat fil Asi bin Wa'il. Surat Al-Kautsar turun berkenaan dengan si Asi bin Wa'il. Karena Ibrahim putra Nabi meninggal, si As bin Wa'il bilang, Batara Muhammad. Turun. Jadi berkenaan dengan si Asi bin Wa'il. Wadhalika annahu qala, apa alasannya bahwa Al-Kautsar turun terkait dengan si Asi bin Wa'il? Karena si Asi bin Wa'il berkata, Ana syani'u Muhammad. Aku musuh Muhammad. Maka disebut di dalam ayatnya, Inna syani'aka huwal abtar. Wa akhraja Ibnu Jarir an Sa'id bin Jabir fi qawlihi. Kemudian Ibnu Jarir mengeluarkan hadis dari Sa'id bin Jabir fi qawlihi, pada ayat yang berbunyi fasholli li rabbika wanhar, qalat nazalat yaumal Hudaybiyah. Menurut ini nih, Sa'id bin Jabir, Ibnu Jarir, ya, justru surat ini turun pada hari Hudaybiyah. Hari Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Nabi bermaksud bersama kaum muslimin umroh. Sampai Hudaybiyah dihalangi, dijegal. Akhirnya nggak bisa ke Mekah. Lalu mereka tahallul di situ karena udah seminggu lebih
kehabisan minum, kehabisan makan, badan kepala gatal, pada garuk, padahal nggak boleh lagi pakai pakaian ihram. Akhirnya ada perjanjian namanya Hudaybiyah. Nah ini menurut riwayat ini di situ turunnya Al-Kautsar. Kondisi dalam saat seperti itu, atahu Jibril, datang Jibril. Faqala enhar warka, berkorbanlah. Berkorban maksudnya bayar dam. Bayar dam karena mereka bertahalul belum pada saatnya. Bayar dam. Wanhar, warka artinya sholat. Faqoma wa khotoba. Maka Nabi berdiri berkhutbah, khutbatul fitri wan nahar. Maka Nabi berkhutbah, ya, khutbul fitri mah soal lain ini. Terus khutbah Idul Adha-nya, ya. Summa rakaat, salat 2 rakaat, suman sorok ilal budni. Ilal budni, ada yang baca ilal badani. Ya, di Al-Qur'an budni. Kemudian habis itu mereka berpaling pergi menuju onta yang mau disembelih sebagai korban sekaligus sebagai dam. Fanaharoha. Kemudian dia sembelih. Lakin nafihi qarabah syadidah kama qala Suyuti. Menurut Imam Suyuti, cerita hadis terakhir ini agak aneh. Itu qarabah, bukan agak, mau sangat aneh. Wa akhraja Ibnul Munzir an Ibnu Jurayj. Ibnul Munzir mengeluarkan hadis dari Ibnu Jurayj, qala, dia berkata si Ibnu Jurayj, balaghani anna Ibrahim waladan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma mata. Nah, baru ini. Aku dengar bahwa anak Nabi bernama Ibrahim ketika meninggal, qalat Quraisy. Quraisy musuh-musuhnya pada berkata, asbaha Muhammad dan Qatr. Maka Muhammad jadi terputus. Fa'azahu zalika. Kemudian Nabi menasehati mereka itu. Panazalat, turun suratnya. Inna a'tainakal kausar ta'ziyatan lahu. Nah, surat turun berkenaan dengan cacian orang Quraisy karena wafatnya Nabi Muhammad, maka turunnya surat ini sebagai takziah. Kita sering itu di masyarakat kita takziah. Takziah itu artinya menyabarkan, membuat orang yang habis ditinggalkan keluarga tersayangnya menjadi sabar. Maka sikap tindakan pada saat kita takziah harus membawa pesan agar mereka sabar. Pesan bukan cuma dengan mulut saja, dengan sikap. Itu. Wal khulasah kana sababun nuzuli hadhihi surah. Kesimpulannya sebab turun surat ini wa istid'afun Nabi sallallahu alaihi wasallam wastisgharu atba'ihi. Sebab turun ayat surat ini adalah istid'afu. Istid'af merasa lemah. Ya, meninggal. Kan bagian dari budaya Arab. Anak laki-laki itu anak yang membawa harapan ke depan. Meninggal. Ya, tuh. Rasa melemahnya Nabi. Wastisghar atba'ihi. Bukan cuma dia saja yang merasa lemah, tapi pengikutnya juga. Pengikutnya juga merasa kecil. Wasyamatah bimauti auladihi zukur. Syamatah cacian. Karena kematian anaknya yang laki-laki. Ibnuhu Al-Qasim di Makkah. Ini Qasim ini. Ceritanya biasa. Ya, berbeda-beda. Putranya Qasim di Mekah. Ini lagi. Wa Ibrahim bil Madinah. Ibrahim di Madinah. Oh, secara keseluruhan. Anak laki-lakinya memang meninggal. Gitu.
Wal farah bi wuqu'i syiddah au mihnah bil mu'minin. Farah gembira terjadinya kesulitan atau ujian bagi orang beriman. Fanazalat. Maksudnya gembira di kalangan mereka. Di kalangan Nabi dan orang beriman sedih, tapi mereka gembira. Itu yang menyebabkan turunnya ayat ini sebagai takziah. Fanazalat hadis surah, maka turun surat ini i'laman, menginformasikan bi anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qawiyyun muntasir. Mengandung makna pemberitahuan dari Allah bahwa Nabi tidak seperti yang kalian duga. Jadi lemah, jadi sedih. Tidak. Dia jadi kuat. Qawiyyun muntasirun wa atba'uhu humul ghalibun. Dan pengikut-pengikutnya justru yang menang. Ghalibun menang. Wa anna mauta abna'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya kematian putra-putranya la yud'ifu min sya'nihi, tidak membuatnya lemah. Kekuatannya tidak membuat lemah. Wa anna mubghidihi, justru yang murka kepadanya, musuh-musuhnya, humul munqati'un, mereka lah yang terputus. Alladzina la yabqa lahum zikr wala sum'ah, yang tak pernah lagi diingat dan didengar. Apa maksudnya? Orang meninggal, orang soleh, selalu diingat, selalu disebut-sebut, selalu diperdengarkan ucapan-ucapannya. Justru mereka itu kalau sudah pada mati, itu musuh-musuh Nabi kagak diingat lagi. Walaupun dipaksa ditulis ensiklopedia itu supaya didengar. Wa al-ba'idun, yang jauh an kulli khair, dari segala macam kebaikan. Alhamdulillah. Nih, baru masuk tafsirnya. Ya. Tapi betapapun banyak tadi halaman paparan, insya Allah ada yang kita ingat. Ya. Kausar. Oh, sudah. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparannya. Selanjutnya kita buka termin tanya menjawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan atau komentar, dipersilakan. Silakan Pak Haji Edi. Akan yang lain dulu deh. Baik Pak Ustadz, kalau gitu belum yang lain. Sehubungan dengan menceritakan ini Al-Kautsar itu kurang kedengerannya, saya agak problem. Pak Ustadz, sudah kurang kedengeran? Iya. Terasa jauh suaranya gitu. Kenapa ya? Ini mungkin coba deh ulangi lagi. Udah teriak nih. Kedengeran? Siap. Siap. Ya, nanti dibantu Pak Jamal. Ya, silakan. Jadi sebetulnya pertanyaannya agak di luar dari tema nih. Iya. Mengenai Siratal Mustaqim, Pak Ustadz. Oh iya. Jadi Siratal Mustaqim itu sebetulnya berada di urutan yang keberapa, Pak Ustadz, di dalam? Oh. Apakah setelah Padang Mahsyar atau bagaimana, Pak Ustadz, itu ya?
Karena ada hal yang menarik nih. Menariknya kemarin kebetulan saya dengarkan ada ceramah di masjid. Jadi kenapa masjid itu menjadi penting buat kita yang laki-laki? Karena pesawat terbang yang nanti di Sirotol Mustaqim itu membawa kita menyeberangi Sirotol itu seperti naik pesawat gitu, bukan meniti titian yang menuju ke surga gitu. Jadi mereka yang rajin melakukan sholat di masjid itu merupakan tabungan atau merupakan keuntungan besar nanti di saat meniti Sirotol Mustaqim tadi. Nah, dari pikiran itulah saya berpikir sebetulnya Sirotol Mustaqim itu berada pada urutan yang mana sih Pak Ustadz? Gitu loh. Tapi juga ada hubungan dengan surat ini. Iya. Gimana tuh Pak? Pak Jamal tuh yang udah kesono. Saya taunya itu apa jembatan Casablanca Tanah Abang. Silakan Ustaz, urutan keberapa Ustaz kira-kira dari perjalanan nanti Ustaz setelah dibangkitkan gitu maksudnya Pak Edi? Ya, betul. Gitu. Jadi urutan sama sekali nggak penting. Nggak penting. Oke. Mau kapan kayak, mau di mana kayak. Sebesar rambut yang dibelah 7 atau segede apalah, nggak penting. Bahwa informasinya sebesar rambut dibelah 7, bahwa informasinya itu tajam pedang, bahwa informasinya di bawah jembatan itu api neraka yang bergolak, bahwa informasinya ada yang merangkak-rangkak, ada yang cepat, bahkan tadi ada yang terbang, terima saja. Terima saja. Secara hakiki tidak ada yang tahu persis. Tapi benar adanya. Kayak begitu karakter informasi gaib. Baru bagi kita menangkap substansinya. Yang membuat terbang, kalau dalam pernah didengar tadi ceritanya, bukan masjidnya. Secara fisik bukan. Apa itu? Amal soleh. Amal soleh. Maka kalau ada yang seperti itu, kacamata balaghah bilangnya lil hassi ala sa'i wal jiddi. Untuk mendorong. Nah, kalau saja penceramahnya memberikan penjelasan final terhadap cerita itu sebagai dorongan, bagus sekali. Dan bagus sekali juga kalau kita melihatnya sebagai mendorong untuk beramal soleh. Amal soleh. Amal soleh yang membuat dia bisa berjembat di Siratul Mustaqim. Apakah terbang ataukah cepat? Bahkan ada yang nggak tahu masuk surga, kan ada informasinya. Malaikat penjaga surga aja nggak tahu. Lah, tahu-tahu udah di dalam ini Pak Jamal. Jalannya dari mana ini dia? Saya kok yang jaga pintu nggak tahu. Dia punya ilmu apa? Itu kan gambaran informasi bahwa amalnya juga rahasia. Maka balasannya juga rahasia. Nah, begitu kita merasionalkan
memang menjadi khawatir kalau dia cerita physically seperti itu, nanti yang terbatas menjadi tergambar, masjid terbang, kita naik masjid. Bahkan ahlul masjid ketika terjadi huru hara kiamat, itu semuanya secara naluriah pada menyelamatkan diri ke masjid. Tuh, masjid apa sih kok jadi begitu? Padahal nggak seberapa bangunannya. Masjid kan simbol. Simbol apa? Simbol rumah. Rumah siapa? Rumah Allah. Kiamat punya siapa? Siapa yang menggoncang? Allah. Gitu. Enak kita sama dia. Aman. Gitu. Tuh, yang nembak-nembakin demo kan Pak polisi. Lah kita ada dirangkul sama polisi, ketembak apa enggak? Agak. Gitu kurang lebih. Kita ada dibawa di tanknya yang dipakai buat nembak di mobilnya. Lah enggak. Walaupun apa namanya pakai water cannon, ya kita ada di mobil itu enggak kena. Allahu a'lam bishawab. Jadi demikian memahami. Iya. Itu bukan urutan ya, Pak. Urutannya kan tinggal manggil tukang urut. Baik, gitu. Silakan yang lain, Bu Rois. Oh, tidak. Itu Ustadz, Silakan. Toinaka itu kayaknya khusus Rasulullah atau kita semua seumatnya ini? Oh iya. Jadi rasul-rasul yang disebut dalam Al-Quran maksudnya Nabi Muhammad. Terkait dengan perintah dan larangan itu juga untuk umatnya. Dalam konteks inna a'toinaka, bahwa sungai Kausar atau telaga Kausar, oh iya diberikan kepada Rasul. Masa mau diminum sendiri, kembung. Jadi kita lagi karena ada apa namanya, ada nyambung. Kita kan umatnya. Kepada engkau, maka engkau bersama umat engkau. Gitu kurang lebih memahaminya. Iya. Iya, termasuk fasoli li robbika wanhar itu tadi kan. Iya. Fasoli bukan kepada Nabi saja. Oh iya, mak kita juga. Ah gitu. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Ada lagi Pak Jamal. Bu Ika, mana Bu Ika nih ah? Jadi itu munasabahnya kalau surat Al-Ma'un dengan surat Al-Kautsar berarti kebalikannya. Oh iya. Kebalikannya. Kebalikannya. Sebelumnya Allah bercerita tentang karakteristik orang-orang munafik, orang-orang kafir itu dengan sifat yang Iya. Iya. Lalu setelah itu Pelit. hubungannya dengan surat berikutnya adalah tentang kebaikan dan kedermawanan gitu. Bagaimana? Iya. Gitu. Itu baru poin pertama. Poin kedua, munafik malas sholat, sahun, ria. Nah kalau surat kedua, rajin sholat, perintah, sholli. Iya. Iya. Terus bagi-bagi dan seterusnya. Gitu. Ikhlas, fasholli li rabbika wanhar, bagi-bagi korban. Kalau dia tibang jarum aja nggak boleh. Kabongas, orang minjem jarum nggak ada. Takut patah. Nah, kalau wanhar sembelih bagi-bagi. Ya. Berarti bisa kalau urutan surat itu yang kita terima itu
Kalau dilihat dari pemahaman munasabahnya, berarti ya sangat sangat keterkaitan ya, antara surat satu dengan surat yang lain. Iya, Begitu. umpamanya yukazibu biddin itu pada Al-Ma'un, yukazibu biddin, mendustakan balasan. Karena mendustakan balasan, resiko logiknya pelit. Itu pelit terkazibu biddin. Kenapa pelit? Nggak dibalas. Oke. Maka urutan pada surat Al-Kautsar atau memberi itu. Memberi. Pelit, memberi. Pada Al-Ma'un setelah yukadzibu biddin wala yahuddu ala tu'amil miskin. Maka di Al-Kautsar a'toina kal kausar. Di Al-Ma'un sahun. Anisolah, lalai. Tapi pada surat berikutnya justru Allah menyuruh untuk muazobah, tidak meninggalkan muazobah. Fasolli. Kalau di sana riya, di Al-Kautsar li rabbik, ikhlas karena Tuhanmu. Itu adanya. Kalau di sana Ma'un, di Ar-Aita Al-Ma'un, kalau di sini wanhar. Wanhar berkorban bagi-bagi. Di Al-Ma'un, yamna'un al-ma'un, di berhadapan dengan wanhar. Iya. Boleh Pak Jamal besok ceramahnya. Nah, nakal kausar sama sama Aital. Mantap. Hah? Ustadz, nanya dong Ustadz. Silakan Pak Usman, Pak Bu Ibu Ika. Hah? Iya, itu maksudnya tadi kan Al-Kautsar itu kan sungai ya, sungai di surga gitu ya Ustadz ya. Ya Ustadznya seperti itu ya. Kenapa? Iya. Maksudnya itu berarti baru maksudnya baru diperoleh atau dirasakan nanti kan kalau setelah di surga gitu Ustaz. Jadi kalau di dunia ini apa ada kaitannya nggak gitu kalau dalam kehidupan dunia ini kenapa pertama-tama dibawa nama sungai di surga lalu diperintahkan sama Allah sholat dan berkurbanlah gitu Ustaz. Itu gimana gitu ya kaitannya gitu Ustaz ya. Di antara isi Al-Quran berita gaib itu diberitakan, titik selesai. Itu yang pertama. Malah pertanyaan yang menggelitik, kalau sungai Al-Kautsar yang apabila airnya diminum sedikit menghilangkan rasa haus sepanjang masa, menjadi pertanyaan lagi, untuk apa kita nggak haus kok di surga apalagi. Oh rupanya tadi di hadis nanti telaga Al-Kautsar itu dihadirkan pada saat kiamat. Menyebut kata kiamat identik sama panas. Panas identik sama haus. Haus secara psikologis amat sangat butuh kepada air. Kan hari kiamat mah nggak ada hujan. Di padang mahsyar juga nggak ada hujan. Tapi lewat surat ini terkait dengan Al-Kautsar pada hari kiamat atau pada padang mahsyar nanti didatangkan telaga Kautsar itu oleh Allah.
Gitu. Kan luar biasa itu. Ibaratnya gayung bersambut. Emang lagi aus didatangkan. Khusus buat umat Nabi Muhammad. Khusus buat Nabi. Ada terasa terdorong nggak? Bangga dengan umat Nabi Muhammad. Nggak usah bertanya gimana umat Nabi Isa. Gimana umat Nabi Musa. Terus logika bahasa, berargumentasi, menunjukkan bahwa memang umat Nabi Muhammad berbeda dari umat-umat yang lain. Sunnah Allah kepada umat Nabi Muhammad juga berbeda dengan sunnah Allah kepada nabi-nabi yang lain. Apa itu? Kalau sunnah Allah pada nabi yang lain, kadang kita nggak sadar pengen kayak begitu. Setiap kedurhakaan, kemaksiatan, kesombongan langsung dibalas. Itu lihat Fir'aun langsung ditenggelamkan. Gitu. Umat Nabi Musa juga ketika sombongnya sampai puncaknya minta diperlihatkan Tuhan secara kasat mata, kan itu keterlaluan. Langsung dibalas sambar geledek, menggelepar-gelepar. Nah, itu beda maksudnya sunnah dalam konteks itu. Lah jangan berharap umat Nabi Muhammad itu kayak begitu. Ya, ayat-ayatnya dalam Al-Qur'an menginformasikan kayak begitu. Sehingga ketika umat kita termasuk sekarang pengen diperlakukan terhadap orang yang zalim seperti orang-orang yang zalim di zaman Nabi sebelumnya, Allah mengingatkan, laula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum. Seandainya aku tak terlanjur berkata, tuh sabaqat kalimatu rabbika, bahwa umat Nabi Muhammad azabnya ditunda, itu yang udah dibilang oleh Allah. Laqudiya bainahum. Pasti aku tetapkan seperti halnya umat-umat sebelumnya. Nah, agak berbeda. Ya. Kembali kepada Al-Kautsar, maka kita menangkap bahwa betapapun informasinya nanti di surga, tapi informasi berikutnya saat kita haus tuh di padang mahsyar atau rangkaian kiamat itu, sungai Al-Kautsar itu dihadirkan. Udah terjawab dah, oh iya. Insya Allah, dan kita bersyukur sekali. Udah mulai terbayang saat haus datang mobil air itu. Gitu ilustrasi di apa itu daerah-daerah kekurangan air kan dikirim tuh air. Pada senang apa enggak? Senang. Pada berebut apa enggak? Berebut. Bukan bawa botol aqua yang kosong galon, gentong dia bawa. Nah, nanti enggak begitu-gitu amat. Udah disiapin cidukannya. Satu teguk saja itu udah menghilangkan rasa dahaga. Bagian dari kehormatan umat Nabi Muhammad. Akhirnya tak berlebihan kalau kita bilang, ayo terus deketin ajaran Nabi Muhammad. Maka ada perintahnya fasolli. Itu fasolli bukan sekali, muazobah. Kalau pada haus dalam artian fisik butuh air, demikian juga rohani juga haus. Kita pernah nggak merasakan rohani kita haus sehingga gemar akan beribadah? Tuh, itu udah nabung gambaran akan mendapatkan tegukan Al-Kautsar. Nah, kita sering bilang tuh ibu-ibu, bapak-bapak rajin banget belajarnya. Kita bahasa kan haus sama ilmu. Bejejel nggak LBIK? Jejel. Sampai aneh tuh, sampai keluar kelas dulu. Keluar kelas itu ambil bangku, nggak muat kelasnya.
Tuh. Nah, itu kan nggak berlebihan juga. Gambarannya kayak begitu nanti. Telaga Al-Kausar. Udah berjejel. Ya. Di mall, ini berjejelnya di mall. Apalagi kalau ada diskon. Ya. Ya, mampu menghubungkan antara apa gambaran fisik dengan yang non fisik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz. Baik, Bapak dan Ibu, karena waktu juga sudah. Boleh satu lagi nggak? Gimana, Ustaz? Itu kata wanhar itu bukan khusus untuk Idul Kurban, Idul Adha, Ustaz ya? Ya, kita lihat arti sempitnya itu. Arti luasnya itu. Arti sempitnya kalau Idul Adha binatang. Kalau arti luasnya apa saja bisa korban waktu. Korbankan waktu kita. Iya, tadi Ustaz bilang artinya bagi-bagi Ustaz gitu ya. Nah, substansinya itu berbagi. Berbagi waktu, berbagi dan lain-lain. Nanti sudut pandang hukum, ada yang wajib, ada yang sunnah. Iya. Iya, iya. Ya, terima kasih, Ustaz. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, karena waktu sudah pukul 8.12 sudah lewat dari pukul 8. Maka kajian ini kita cukupkan. Mudah-mudahan kajian ini menambah ilmu dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin. Mari kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.